Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Melanjutkan sejarah ringkas Nabi Muhammad SAW. Yang akhlak Nabi Muhammad SAW dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dalam perjalanan hidupnya sejak masih kanak-kanak hingga dewasa dan sampai diangkat menjadi rasul, beliau terkenal sebagai orang yang jujur, berbudi luhur dan mempunyai kepribadian yang tinggi. Tak ada sesuatu perbuatan dan tingkah lakunya yang tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. Berlainan sekali dengan tingkah laku dan perbuatan kebanyakan pemuda-pemuda dan pemabukan karena demikian jujurnya dalam perkataan dan perbuatan. Maka beliau diberi julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercayai. Ahli sejarah menuturkan bahwa Muhammad SAW sejak kecil hingga dewasa tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah pula makan daging hewan yang disembelih untuk korban berhala, seperti lazimnya orang Arab jahiliyah pada waktu itu, sangat benci kepada berhala itu dan menjauhkan dirinya dari keramaian dan upacara-upacara pemujaan kepada berhala itu. Untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari, dia berusaha sendiri mencari nafkah karena orang tuanya tidak meninggalkan harta warisan yang cukup. Sesudah Muhammad SAW memiliki bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar, kecerdasan pikirannya, ketajaman otaknya, kehalusan perasaannya, kekuatan ingatannya, kecepatan tanggapannya, kekerasan kemauannya, segala pengalaman ini hidupnya mendapat pengelolaan yang sempurna dalam jiwanya. Dia mengetahui babak-babak sejarah negerinya, kesedihan masyarakat, dan keruntuhan agama bangsanya. Pemandangan itu tidak dapat hilang dari pikirannya. Dia mulai menyiapkan dirinya bertahanus untuk mendapatkan permusatan jiwa yang lebih sempurna. Untuk bertahanus ini dipilihnya menjadi di sebuah gua kecil yang bernama Hira yang terletak pada sebuah bukit yang bernama Jabal Nur, Bukit Cahaya. Daya pikirannya yang jernih itu berusaha merenungkan tentang pencipta alam raya ini. Namun sebelum kenabiannya, dia tidaklah sampai kepada hakikat penciptanya, sebagaimana disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dan begitulah telah kami wahyukan kepada suatu ruh Al-Quran dari perintah kami. Kamu sebelum pernah mengetahui apa kitab dan apakah iman. Surat Ad-Duha ayat 7. Wa wajadaka dolan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil dikenal sebagai Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya.
bakat-bakat dan kemampuan jiwa besar, kecerdasan pikirannya, ketajaman otaknya, kehalusan perasaannya, kekuatan ingatannya, kecepatan tangkapannya, kekerasan kemauannya. Segala pengalaman hidupnya mendapat pengolahan yang sempurna dalam jiwanya. Dia mulai menyiapkan dirinya bertahanus untuk mendapatkan bermusatan jiwa yang lebih sempurna. Untuk bertahanus ini dipilihnya tempat sebuah gua kecil yang bernama Hira di Jabal Nur, Bukit Cahaya. Insya Allah yang disampaikan saya bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kita tutup dengan doa suratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.